Jadi waktu itu datang anaknya, udah kuliah rupanya anaknya. Ini anak Ustaz, iya. Oh, sudah kuliah. Iyalah umurnya 52 tahun. Saya ditawari untuk tinggal di Malaysia. Tinggal di sini Ustaz, ngajar-ngajar di sini, ceramah, kemudian rekaman ceramah, menulis buku-buku agama. Kalau di sana agama itu agama. Jadi saya katakan saya ini pegawai negeri Ustaz. Tak sanggup saya meninggalkan pegawai negeri karena itu tapak 8. Sedangkan di sini itu belum pasti lagi. Yalah setahun 2 tahun kita masih diperhatikan, kita dapat honor besar. Di sana itu beda ceramah dengan di Indonesia. Di sana manggil Ustaz saja Al-Fadil Ustaz. Kemudian yang ngasih amplop hampir separuh dari jemaah. Kalau kita kan hanya pengurus masjid saja, itu enggak. Nanti ketemu Pak Net kasih amplop, di sini kasih amplop. Banyak dapat amplop, ratusan ringgit. Saya bawa pulang. Rumah saya belum pernah pakai keramik, pulang dari situ saya kasih keramik semua. Bawa pulang ringgit Malaysia waktu itu 2.500 rupiah 1 ringgit. Tahun 97. Di sana semarak juga. Peringatan Isra Mi'raj saya diundang kemana-mana. Mulai dari Gombak itu, kemudian saya ke Pahang. Jarak itu 8 jam. Naik bus di sana ya, naik bus 8 jam ke Pahang. Sampai di Pahang itu ada satu sungai Kuantan, ada satu kota namanya Pembandaran Kota Kuantan. Disitulah saya diundang oleh wali kotanya. Kalau kita di sini wali kota Pekanbaru, kalau dia di sana Perbandaran Kota Kuantan. Ceramah saya kata wali kotanya dengan bahasa Melayu. Cuma bedanya bahasa kalau di Kuantan itu mirip bahasa Selat Panjang, pakai awan kemana? Balik ke rumah itu. Kalau saya selalu bawakan bahasa katanya mirip bahasa Johor. Cik, dia dekat mana katanya? Artinya tinggal di mana? Dekat Riau. Cik punya bahasa macam bahasa Johor. Kalau di Pahang mirip dengan bahasa Selat Panjang, pakainya awal, ujungnya pakai kemana pasar pasok, gitu ya. Nah, di sana juga Isra dan Mi'raj ini diperingati di mana-mana dan sangat menarik. Ada rekamannya, saya ceramah dalam bahasa Malaysia. Jadi ada seorang insinyur di sana, saya bercerita tentang mukjizat dalam Al-Quran Al-Karim. Saya bercerita tentang bertemunya 2 lautan yang seperti yang disebutkan di dalam surat Ar-Rahman. Marrajal bahraini yaltaqiyan yang satu tawar, yang satu asin. Keduanya dapat ada pembatas yang tidak saling bertemu. Rupanya tempat saya ceramah itu insinyur Malaysia, tapi insinyurnya tentang bangunan. Dia punya perumahan di sana. Nah, dia bercerita, saya sudah sampai ke situ Ustaz katanya. Sudah sampai ke Selat Gibraltar antara Maroko dengan Spanyol, karena hanya 14 km jaraknya. Jadi dekat itu bagian dari Afrika Utara yang sudah dekat dengan seberang itu Spanyol, sudah Eropa. Nah, itu katanya ketinggiannya beza Ustaz.
beza antara yang airnya tawar dengan airnya asin lagi pahit. Ikannya juga beda ikannya. Kemudian ketinggiannya juga berbeda, tapi tidak saling ketemu antara air Afrika dengan air Eropa. Masya Allah. Nah, tercengang orang itu karena Nabi Muhammad tak pernah lewat di situ, tapi menceritakan tentang hal itu. Marajal bahraini yaltaqiyan. Allah membiarkan dua laut saling berdampingan tapi tidak bisa bertemu. Disebutkan di dalam surat 33 ayat yang ke-19 sampai 21. Kemudian disebutkan juga dalam surat yang ke-25. Surat 25 itu namanya surat Al-Furqan, ayat yang ke-52. Nah, jadi ada dua ayat. Jadi kata para insinyur dari Eropa, kalau satu ayat kami menganggap kebetulan. Tapi banyak ayat yang bercerita tentang keanehan lautan. Ada berapa? Ada 60 ayat di dalam Al-Quran bercerita tentang lautan. Masya Allah. Itulah kehebatan Al-Quran Al-Karim sebagai mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kembali kita tentang mi'rajnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah pertama dalam rangka yu'azzim hurumatullah, menghormati orang yang dihormati oleh Allah, yakni Nabi Muhammad yang melakukan Isra Mi'raj. Surat Al-Hajj ayat yang ke-30. Kemudian may yu'azzim sya'airallah, kita mengagungkan syiar misi agama Allah dalam surat Al-Hajj ayat 32. Nah, Bapak dan Ibu terhormat, apa yang dilihat oleh Rasulullah di ruang angkasa? Pertama, beliau melihat hal-hal yang nyata, alam syahadah, mulai dari rembulan sampai kepada benda-benda langit yang dekat sedikit namanya Merkurius, Venus, bumi sendiri setelah ditinggalkan kelihatan bumi, bulan, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus, Pluto. Benda-benda yang ada di luar angkasa ini yang nyata dilihat oleh Rasulullah. Kemudian benda-benda yang gaib yang tak nyata bagi masyarakat umum tapi nyata bagi Rasulullah, dilihatlah bagaimana jin, setan yang menggoda, bagaimana malaikat yang sayapnya indah sekali. Nah, itu semuanya diperlihatkan kepada Rasulullah. Firman Allah dalam Al-Quran surat Fussilat, surat yang ke-41 ayat 53. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfi bi rabbika ala kulli syai'in syahid. Allah akan memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya di ruang angkasa dan dalam diri kamu sendiri sampai kamu menyaksikan akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau di ruang angkasa ada aras pada tubuh manusia, di dalam tubuh manusia, di dalam otak manusia, menurut ahli kedokteran juga ada aras. Cuma aras yang di otak manusia ini yang aneh, belum terpecahkan oleh dokter sampai hari ini. Aras itu singkatan dari Ascending Reticular Activating System. Jadi ascending itu ada sesuatu yang naik di otak manusia, naik terus menerus. Nah, itu ascending bahasa kedokterannya. Reticular, yang sifatnya aktif, activating system. Sistemnya itu aktif terus menerus pada otak manusia. Itulah sebab manusia itu berpikir. Jadi ada keanehan di ruang angkasa, tapi juga ada keanehan yang lebih canggih lagi di dalam otak manusia, yang terdiri dari otak kanan, otak kiri, otak depan, otak belakang,
batang otak. Masing-masing punya fungsi masing-masing. Luar biasa otak manusia. Kajian tentang otak itu panjang sekali. Nah, waktu kita sampai ya? Belum, berapa menit lagi? 5 menit lagi. Itu dia. Kita kaji tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala.